Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi pada mata pelajaran gambar teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simbol, notasi, dan dimensi. Beberapa hari yang lalu kita sudah open Q&A tentang tanya jawab tentang materi ini ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan side plan itu? Side plan. Oke. Kita berbicara tentang side plan. Apa sih side plan itu? Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Side plan merupakan gambar dua dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan serta semua unsur penunjang di dalamnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. Di dalamnya termasuk rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, fasilitas umum, dan lainnya. Site plan juga harus menunjukkan bangunan baru atau rencana penambahan di masa depan lengkap dengan garis kontur tanahnya. Untuk tugas kali ini kita akan membuat site plan taman. Taman umum boleh, taman rumah boleh, taman sekolah pun boleh. Ya. Ini adalah salah satu contoh atau gambar ya, beberapa contoh gambar dari site plan. Jadi site plan itu tidak hanya satu rumah saja, tidak, tetapi melainkan site plan itu mencakup satu lokasi yang cukup besar. Jadi di mana dia terdiri dari beberapa rumah, beberapa taman, beberapa ya bisa dikategorikan ibaratnya satu lokasi. Jadi di dalam lokasi tersebut itu dia ada apa sih? Ada rumah kah, ada taman, ada pohon, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana caranya kita mendesain secara menarik mungkin. Jadi saya ulangi lagi, tugas kita yaitu membuat site plan taman. Dan taman pun kategorinya banyak. Taman secara umum boleh, seperti Taman Bungkul, Taman Apsari, dan lain sebagainya. Taman sekolah juga boleh, taman di rumah pun juga boleh. Jadi bebas. Pertanyaan yang kedua, apa sih simbol, notasi, dan dimensi itu? Oke. Di sini saya mengacu pada bukunya apa ya? Bukunya dari ITB. Nah, kita buku dari ITB, sebentar saya lihatkan covernya. Buku dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan judul Standar Informasi dalam Gambar Manual. Di sini langsung saya fokuskan pada dimensi. Jadi bagaimana caranya kita belajar tentang dimensi. Oke. Garis dimensi. Bisa kalian lihat, garis dimensi itu adalah garis ukuran. Oke, ukuran di samping kiri, atas, kanan, bawah. Dan perlu digarisbawahi, apabila kita menggunakan dimensi satuan meter, sebelah kiri kita menggunakan dimensi satuan meter secara tidak langsung, dan harus semuanya juga menggunakan dimensi meter. Tidak boleh bermacam-macam. Misal di sini meter, sentimeter, milimeter, tidak boleh. Apabila di sini meter, sebelah atas juga ikut meter, semuanya juga ikut, satuannya juga meter. Lalu selanjutnya setelah dimensi ada notasi umum. Notasi umum yang bisa kita lihat itu ada judul gambar, skala batang, potongan, nama ruang, dimensi liar. Notasi itu adalah keterangan. Betul. Jadi di dalam suatu gambar tersebut itu ada keterangan apa aja, silakan kalian gambar atau silakan kalian tulis. Semisal di dalam sebuah taman tersebut ada pohon, ada kursi, ada meja, ada kolam, dan lain sebagainya. Sedangkan simbol bisa dikategorikan seperti ini. Simbol judul gambar, simbol gambar skala batang, ini adalah simbol potongan, dan ini adalah simbol-simbol nama ruang atau lantainya. Ya. Seperti ini simbol-simbol. Ini simbol, ini notasi. Notasi adalah keterangan, dan ini adalah simbolnya.
simbol arah utara, simbol arah kiblat. Ini notasi garis pemotong gambar dan ini adalah simbol garis pemotong gambar. Nah, bisa kalian lihat. Sudah, kita Q&A atau pertanyaan yang ketiga. Standar ukuran atau skala. Saya pribadi mengacu kalau ukuran atau skala kita memakai ukuran standar saja, yaitu 1:100. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menggunakan notasi simbol dan dimensi. Sebenarnya nggak ada gini ya, kalau kita ingin mendesain itu adalah dari inspirasi kita sendiri. Inspirasi kita sendiri gimana kita mendesain secara menarik dan yang bagus. Hanya saja di dalam sebuah desain tersebut ada aturan-aturan atau standar-standar yang harus kita penuhi dan harus kita tahu, seperti yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan yang kelima, maksud notasi, simbol, dan angka pada side plan dan di mana letaknya? Ini adalah salah satu contoh gambar side plan taman, di mana pada atasnya diberi keterangan judul side plan. Dan ini adalah termasuk apa tadi kalau arah utara? Ini adalah termasuk arah simbol, keterangan simbol. Kalau menyatakan bahwa bagian atas adalah bagian utara. Dan di sini menyatakan bagian-bagian perumahan. Ya, ini salah satu side plan dengan desain perumahan. Yang kedua, ini adalah salah satu side plan taman. Dan ini adalah yang akan kalian buat, yaitu kita akan membuat side plan taman, tapi tidak harus mirip seperti ini. Pada bagian atas terdapat keterangan jembatan kayu, kolam, dan tangga, tempat duduk plus pergola. Ada bak bunga. Sebelah kanan ini ada keterangan etiket. Nah, nanti pada pertanyaan akhir itu apakah kita pakai etiket, Bu? Ya, pakai. Oke. Selanjutnya ini ada arah kompas, simbolnya ya. Ini arah utara. Dan ini juga ada keterangan-keterangannya. Dia termasuk simbol. Baik, pertanyaan yang keenam, ukuran taman, ruangan, lapangan, dan lain-lain haruskah sesuai dengan standar, Bu? Kalau kita ingin mendesain sesuatu, itu adalah tergantung inisiatif kita sendiri. Jadi, yang pertama yang kita harus tahu, tentukan luas tanahnya dulu. Baru kita bisa menentukan luasan-luasan yang lainnya. Oke, jadi itu adalah tergantung tergantung luas tanahnya dulu. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apakah memakai etiket, Bu? Ya, tentu dong. Seperti yang contoh yang tadi ya. Kita harus memakai etiket seperti contoh gambar yang seperti contoh gambar taman yang ini, kita menggunakan etiket. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah side plan perlu diwarnai, Bu? Saya lebih senang melihat side plan berbentuk seperti ini. Apabila kalian ingin hitam putih silahkan, tetapi kalau kalian mempunyai waktu lebih, diwarnai akan menjadi sangat lebih menarik. Baik, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.